di video kali ini kita akan berkeliling-keliling di Taman Kebun Alam Ciapus, Desa Sukajaya, Bogor. Dan kita akan bertemu langsung oleh pemiliknya, sekaligus kita akan bertanya seputar tentang tanaman hias dan akan menunjukkan cara menanam tanaman hias yang benar. Yuk langsung aja kita ke kebunnya. Nah, kita sudah bertemu langsung oleh pemilik kebunnya, yaitu Bu Dewi. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan bertanya seputar tentang tanaman hias. Nah, nanti Ibu bisa jawab ya. Iya. Pertanyaan pertama, kapan Ibu memulai tanaman hias ini? Saya memulai bisnis tanaman hias ini belum sampai 2 tahun. Tapi sebelumnya memang udah sekitar 5 tahun cuma hobi. Hobi berawal dari hobi. Berawal dari hobi, tapi untuk jadi bisnis itu belum sampai 2 tahun. Lalu Bu, apa yang memotivasi Ibu dalam membangun usaha tanaman hias? Karena dari hobi, karena kecintaan saya untuk menanam tanaman hias, yaitu membuat saya akhirnya terpancing untuk membuat ini jadi bisnis. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu memasarkan orderan tanaman hias? Memasarkan orderan tanaman hias kita ini dari orang yang datang langsung, dari Instagram, karena kan sekarang media sosial ya, Instagram, dari WA, dari Facebook. Oh, jadi selain orang yang datang langsung menggunakan teknologi Iya, juga gitu ya Bu? dari media online. Media online. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, berapa keuntungan yang diterima setiap bulannya? Setiap bulannya tergantung ya, berbeda-beda. Apalagi seperti tahun kemarin saat tanaman hias booming itu beda. Kalau sekarang agak sepi, beda karena tanaman hias itu agak ada fluktuatif ya. Agak turun menurun gitu ya Bu. Dan selanjutnya Bu, inovasi apa yang telah Ibu lakukan dalam menanam tanaman hias? Inovasi saya itu mencoba terus mempelajari tanaman hias itu yang cocok untuk setiap tempat ya, karena tanaman hias itu kan jenisnya ada banyak gitu. Jadi saya tetap terus belajar menambah ilmu pohon-pohon mana atau tanaman hias mana yang lebih bagus pertumbuhannya di tempat yang cocok, Di lingkungan mana? Ya. Lihat lingkungannya juga. Iya, gitu. lihat lingkungannya. Selanjutnya nih Bu, bagaimana cara menanam tanaman hias? Cara menanam tanaman hias, tanaman itu macam-macam. Pasti tanaman hias tanah, ada tanaman hias yang untuk jenis seperti epifit kayak anggrek gitu-gitu nggak perlu media tanah gitu. Setiap tanaman hias kan beda-beda Ada cara medianya. merawat dan Cara merawat, ada cara memperbanyak juga, ada beberapa macam. Ada lewat stek, ada lewat cangkok gitu. pokoknya beraneka ragam lah Bu, Beraneka tentang ragam. tanaman hias. Tanaman, Caranya. iya. Lalu Bu, pertanyaan terakhir, kendala apa yang ditemui dalam membangun usaha tanaman hias? Kendala apa? Karena tanaman hias itu termasuk makhluk bernyawa ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menanam tanaman, tapi terkadang bisa juga mati. Nah, jadi kendalanya itu kita coba menyesuaikan semaksimal mungkin tanaman di tempat yang cocok untuk tanaman tersebut. Misalnya tanaman untuk indoor memang harus di indoor, tanaman outdoor kita untuk outdoor. Jadi lihat lagi lingkungannya dan lihat keadaannya. Karena tanaman hias sama seperti binatang pet ya, harus disesuaikan dengan kondisinya. Karena mereka makhluk bernyawa, kecuali kalau kita memelihara yang bukan makhluk bernyawa kan lebih gampang, lebih simpel ya Bu. Ya, kita melihara motor atau semua itu kan kita lebih gampang karena mereka bukan bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan atau binatang. Terima kasih Bu untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sudah bertanya-tanya kepada Ibu Dewi seputar tanaman hias. Apa boleh Bu kita diajak untuk keliling-keliling kebun? Yuk boleh, yuk kita lihat-lihat. Yang nggak perlu terlalu banyak air, tutupnya supaya
nggak langsung Oh, kena jadi hujan. tanaman sukulen yang nggak butuh banyak air. Kalau ini jenis tanaman yang memang harus kena matahari. Dan saya jualnya udah siap, tinggal Dibawa aja. dipajang aja, semua udah di pot. Terus di sini juga sana jenis tanaman untuk vertical garden. Vertical garden. Kalau di sini jenis tanamannya bisa buat indoor, tanaman-tanaman hias daun. Oh, ini tanaman jenis daun. Tanaman hias. Oh, di sini jenis tanaman apa? Ini jenis tanaman indoor juga. Indoor juga. Nah, kalau ini taman, contoh taman. Kan kita juga pembuatan taman. Iya. Sini aja dulu. Iya. Tanaman hias daun yang tahun kemarin sempat booming. Bisa dilihat. Juga tanaman hias yang diekspor. Beberapa tanaman ini sudah diekspor. Bentuknya gimana, mau jenis tanamannya, tanaman apa aja bisa tinggal pilih ya gitu. Atau kan sekarang gampang Google. Kita maunya pohon sepertinya boleh sih, kita maunya taman seperti ini boleh gitu. Tinggal Sedikit. Nah, taruh pohonnya. Terus tinggal mau pakai tangan ini langsung. Udah ditutup. Ini pohon yang ada di sini. Ini potong. Nah, ini cara perbanyak pohon. Kita tinggal potong. Satu-satu ruas juga bisa, yang penting ada akar angin ini. Ini ada akar angin ya? Tinggal kita tanam. Oh, jadi itu akar anginnya yang di dalam. Nanti dari akar angin jadi akar yang sesungguhnya. Tunasnya keluar kan. Setelah kita tanam, ya, ini ya akar anginnya ya kita tanam. Iya. Kita taruh tempat adem dulu ya, karena ini kan butuh proses juga supaya dia. Proses ini berapa lama? Berapa lama? Beberapa minggu sih. Setiap tanaman beda. Oh, beda. Berbeda mereka daya adaptasinya. Dan terkadang kalau kita udah tanam gini ada juga yang mati. Oh, itu. Berarti nggak semuanya Nggak semuanya akan hidup. akan hidup ya? Ada juga yang mati. Tapi kan ya itulah petani, kita harus tetap terus perbanyak pohon. Kalau ini jenis pohon apa nih, Bu? Ini jenis pohon apa? Rambat ini jenis ini Philodendron Brazil namanya. Philodendron Brazil. Kalau ini namanya sirih gading enjoy. Sirih gading enjoy. Gading yang warna ininya putih. Ya jenis untuk tanaman gantung. Oh iya benar, tanaman gantung. Kalau ini English ivy yang jenisnya putih. Inggris ivy. English ivy. Kita masukin akar anginnya supaya jadi akar benar ya. Iya. Dalam sana. Karena kan ini masih akar angin. Juga kita rendam aja air, setelah beberapa minggu akan keluar akarnya. Nanti kalau akarnya udah agak banyak baru kita tanam. Tapi kalau saya sih tergantung orang ya, beda-beda juga tanaman. Terkadang pakai propagasi air lama nggak keluar. Terkadang di tanah begini